hari Pak. Inilah yang kami hirup Pak. Bertahun sudah Pak. Enggak, ini saya kalau ya tutup aja. Sudah bertahun Pak yang kami rasakan Pak. Tutup Pak. Tahun Pak sampai sakit. Ini namanya banyak dapat. Itu loh yang digiling. Buat pernyataan. Tanggung jawab ini, mana? Siapa tanggung jawab? Tolong kita Pak. Hidup Pak Aulia. Hidup. Banyak meninggal. Dari kajiannya, orang ini makannya bau, itu pakai bahan bakunya darah. Jadi bulu ayam itu harusnya tidak ada darahnya, dia bersihkan dulu. Iya. Keringkan. Ini tidak ada dicucinya, makanya baunya luar biasa. Orang sampai berbelatung deh Pak kami nampak. Ini udah bolak-balik, Yang kita dengar itu kan saya belah kasih tuh ya? tahu. Bolak-balik tolong ikuti aturan, tolong ikuti aturan. Saya telepon udah nggak diangkat-angkat lagi, makanya saya turun ini untuk kita tutup. Urusan kita bandel-bandel. Iyalah. Ada urusan mau kita bandel-bandel. Tutup. Karena ini kajiannya sudah kupelajari, ini menyalahi aturan. Jangan coba-coba lagi. Di sini Kalau mau Pak. cari makan silakan, tapi Iya. jangan orang. Betul Pak. Aulia kan pulang ke belakang kan, kayak mana maunya Pak? Mana Pak? Kami suruh pulang Pak. Mati kamu Bilang kerja aja, Pak. Jangan kasih kerja Pak. Jangan ada yang kerja hari Ini pekerjaan Pak. Kalau dia tidak menggunakan darah, dia nggak kayak gini baunya. Dia harus dicuci dulu, bulu ayam itu, darahnya nggak ada. Mereka harus buat ipalnya dengan baik. Ini ipalnya nggak ada. Jadi udah menyalahi aturan. Kalau dia dicucinya darah itu, dia nggak bau kayak gini. Karena ini kan membuka satu usaha pabrik, ini kan ada kajian. Nah ini kajiannya sudah dilanggar sama dia. Kajiannya dia buat tidak menggunakan darah. Oh, itu yang dilaporkan. Dilaporkan ke kita, makanya diberikanlah izin untuk buka. Tapi implementasinya tidak ada gitu dibuatnya. Nah kalau dia cuci darah pasti otomatis Kami yang di sini bertahun-tahun. biayanya akan lebih besar lagi kosnya. Karena kan butuh obat, butuh Siap apa segala cuci Pak. macam. Sia-sia pakai molto. Udah nggak apa-apa, Bu. Ada ini. Coba telepon lingkungan hidup mana? Ya, Bang Faisal lagi siapa? Pengawas di sini. Manajer lah. Manajer. ya? Manajer dia. Iya. Yang baju hitam tadi Pak. Iya, manajer. ya? Pengawas dan manajer dia. Iya. Nah, kemana dia, Pak? Karena kalau ada aksi dia aja yang dapat masyarakat. Ya, berhadapan lah sama aku. Ya ini Pak. Abang manajer Bang Faisal ya? Panggilnya Pak. Iya. Bang Faisal manajernya. Tadi kita datang ke kawasan industri Makral Tim 1 untuk menyegel salah satu perusahaan apa yang kita segel dan atas dasar apa perusahaan itu disegel. Tadi saya datang ke kawasan industri Medan, ke perusahaan PT API. Ya, mereka bergerak di bidang pakan ternak kalau nggak salah dengan pengelolaan bulu ayam. Saya sudah bicara dan saya sudah kaji dengan Pak Wali dan saya sudah sampaikan dengan Pak Wali bahwasannya perusahaan tersebut sudah melanggar aturan. Pak Wali berpesan ke saya dipelajari dengan teliti, kalau memang perusahaan itu melanggar aturan silahkan ditutup. Kita bukan menutup perusahaan tersebut, ya, dengan dasar tidak suka ataupun dengan dasar hal yang lain, tidak. Kita menutup perusahaan tersebut berdasarkan aturan yang sudah menjadi ketentuan
perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Medan yang memang wilayah daripada wali kota dan wakil wali kota. Perusahaan tersebut menyalahi aturan. Pertama, beliau tidak punya IKPAL. Tempat pembuangan limbah B3-nya juga tidak permanen. Yang kedua, yang ketiga, perusahaan tersebut itu dari kajian analisis konsultan, pengelolaan bulu ayam tersebut harusnya tidak menggunakan darah. Harusnya mereka cuci dulu hingga tidak menimbulkan aroma busuk, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Kita tahu kenapa mereka tidak melakukan hal itu, untuk menekan daripada kos produksi. Ini semua ending bagaimana mendapatkan keuntungan. Tapi setidaknya perusahaan tersebut harus berpikir dampak daripada lingkungan yang ada di seputaran perusahaan tersebut. Aroma bau busuk luar biasa. Warga di sana sudah cukup resah. Dan ini, mohon maaf, saya semasa masih Ketua Komisi 2 DPR, saya sudah pernah tangani ini. Ya, sempat kita tutup dan mereka mengajukan perusahaan. Jadi masyarakat menilai pemerintah Kota Medan kenapa memberikan izin untuk perusahaan itu beroperasi di kawasan industri Medan. Pemerintah Kota Medan tidak bisa menahan izin apabila kajian analisis tersebut yang dilakukan oleh konsultan sudah memenuhi syarat dan wajib dinas memberikan izin tersebut. Tapi implementasinya tidak sesuai. Ya. Dari kajian analisis konsultan itu tidak sesuai dilakukan oleh PT API. Maka dari hal tersebut, saya mengambil tindakan langsung menyegel perusahaan tersebut. Ini berkaitan dengan, pertama, saya tinggal di daerah tersebut. Jadi jangan cobalah main-main lagi dengan hal seperti ini yang merugikan banyak masyarakat. Terus terang, pekerja di situ ada 2 orang yang sudah meninggal karena memang kondisinya ISPA. Dan kita lihat tadi para pekerja juga alat kelengkapan kerja mereka tidak sesuai. Banyak aturan-aturan yang sudah dilanggar oleh perusahaan tersebut. Silahkan perusahaan tersebut ya perbaiki sistem yang ada di perusahaan tersebut. Insya Allah kita akan berikan untuk beroperasi lagi. Tapi apabila perusahaan tersebut melanggar aturan ataupun mencabut segel yang sudah kita segel di perusahaan tersebut, mereka langgar dan mereka beroperasi, kami akan cabut izinnya dan dia akan berurusan dengan hukum. Jadi intinya kita, Pemko Medan saat ini sangat perhatian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan agar tidak ada lagi konflik sosial di bawah. Mungkin itu dari saya.